Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam PAI, salam guru peradaban. Ya, seperti itu. Ya, harus begitu. Salam guru peradaban. Oke, kali ini saya bersama dua alumni prodi PAI. Kita satu angkatan ya sebenarnya. Ya. Kebetulan mereka datang ke kampus, kita undang lah untuk mengisi podcast ya, di YouTube PAI, supaya para penonton setia bisa mengetahui inilah salah satu alumni terbaik yang pernah dimiliki oleh prodi PAI. Ya, ini di samping kanan yang pakai baju putih ini adalah Kakak Ahmad Ramadan, Sarjana Pendidikan Islam. Gimana, Kak Ahmad? Alhamdulillah, sangat senang diundang di podcast ini dan kaget ya sebenarnya. Tapi ya. Oke, di samping Kak Ahmad ini adalah Kak Rahmat Tias Yusuf, SPDI. Jadi insya Allah ini calon magister ya, setelah menyelesaikan Amin. YN Manado. Gimana Kak Ahmad? Kenalan dulu. Ini Iya. dari mana? Ya, saya Ahmad Ramadan dari Model 1 Manado. Saat ini ditugaskan di sana. Kemudian apa lagi? Sudah berkeluarga ya, alhamdulillah. Seterusnya, silakan. Ya, saya Rahmat Tias Yusuf. Kami bertiga ini sebenarnya satu kelas dulu waktu di S1 tahun 2010 kami sekelas, dan hari ini bertemu kembali. Yang ke bulan-bulan yang lalu saya bertugas di MTS Negeri 2 Kota Amparo, dan baru 1 bulan ini pindah ke Model Manado, bertemu lagi dengan sahabat saya, sahabat Ahmad Ramadan. Dan hari ini memang ditugaskan di Model mengajar mata pelajaran fikih. Iya. Angkatan berapa Kak Ahmad dengan Kak Tias? Kami angkatan 2010. Ya, lulusnya 2015. Lulus 2015. 2015. Ya. Oke, ini mahasiswa-mahasiswa kita dari prodi PAI itu butuh motivasi, butuh support dari para alumni. Apalagi ini sudah menjadi seorang guru tulen ya, PNS, mengabdi untuk negara, sehingga saya pikir mereka berdua ini punya pengalaman-pengalaman yang menarik. Apalagi waktu duduk di bangku perkuliahan, ini aktivis-aktivis mahasiswa. Yang Kak Ahmad pernah menjadi ketua Racana ya, ketua Racana Pramuka YN Manado, 1 periode 2 periode Kak Ahmad. Satu. Nah, yang sebelah kanannya ini mantan presiden mahasiswa. Presiden mahasiswa. Bahkan pernah juga menjadi ketua DEMA ya. Iya, DEMA ya. AMJ kalau dulu ya, himpunan mahasiswa jurusan. BMJT. Oh, BMJT. Dulu aktif di BMJT, kemudian naik ke presiden mahasiswa. Dan ini ketua lembaga dakwah kampus. Iya, perlu diketahui Itu juga. perlu diketahui ya. Pendiri, termasuk pendiri lembaga dakwah kampus Iya. yang pertama kali di tahun 2009 dan 2010. Iya. 2009 saya masih ingat itu dirintis 2009 sampai 2010 ya. Dan pendiri ini kan aktivis yang membuat aktif RDK ini di awal-awal kejayaan ini, saudara Ilham. Ingat kongres yang lempar-lempar meja, nah itu tidak akan melekat dalam ingatan ya. Oke, ini cerita dulu pengalaman ini Kak Ahmad. Waktu jadi mahasiswa, karena dulu ya, waktu jadi mahasiswa, kira-kira apa sih dan bagaimana sih menjadi mahasiswa yang produktif itu? Wah, kalau dari saya pribadi sih, untuk menjadi mahasiswa yang produktif ya tentu harus banyak belajar. Nah, kalau belajar di sini bukan dalam artian ya hanya membaca buku saja, tidak begitu ya teman-teman semua. Jadi kalau dulu tuh kita punya istilah ada mahasiswa kupu-kupu, mahasiswa kura-kura, dan lain sebagainya. Ya, kalau mahasiswa kupu-kupu itu kuliah pulang. Nah, kalau mahasiswa kura-kura, kuliah rapat, gitu. Nah kita waktu itu memang banyak menyibukkan diri dengan komunitas-komunitas. Dimana kalau di dalam kampus kita berkutat di
Dewan Wacana Yayan Manado. Alhamdulillah di situ banyak kita temukan teman-teman baru, jaringan-jaringan baru, perluasan lah. Ketika di luar ternyata banyak teman yang juga sama dengan kami, dengan visi yang sama, sehingga kita di luar juga banyak kenalan, dan dari kenalan-kenalan itulah memantapkan bahwa di mahasiswa ini justru membuka gerbang baru bagi kehidupan kita. Jadi tidak hanya melihat dari sudut pandang yang sempit sebagai seorang siswa saja, namun ketika kita terjun di dalam kemahasiswaan ini, kita lebih terbuka pikiran kita tentang keadaan sekitar. Nah ini dan bagaimana untuk menjadi mahasiswa yang produktif, tentu selain diiringi dengan komunitas-komunitas yang tersebut, itu kita dikuatkan, dan juga ya dengan pesan-pesan daripada guru-guru kita juga, daripada dosen-dosen kita, ini membuat kita semakin kuat, semakin giat juga, apalagi dalam konteks kemahasiswaan yang saat itu memang sedang panas-panasnya. Nah, yang saat ini terlihat memang mungkin kurang panas ya. Dulu kita di zaman kita itu panasnya memang panas sekali. Kalau dari ini dia mah yang lebih paham masalah itu. Kak Tias gimana Kak Tias? Soal meningkatkan semangat mahasiswa sebagai alumni, memang pada dasarnya begini, masuk di IAIN ini kan ada mahasiswa yang memang karena cita-cita ingin menjadi guru, khususnya ya untuk PAI, ada yang cita-cita jadi guru, kemudian datang ke IAIN atau ke STAI dulu waktu kami masih awal 2010, dan memang kuliah untuk mencari formasi atau jurusan tarbiyah, guru, menjadi guru. Dan ada juga yang datang ke IAIN hanya ikut rame atau diajak teman, dan termasuk teman-teman saya beberapa dari kampung itu karena ikut teman diajak. Ada juga karena terpaksa disuruh orang tua, karena mungkin kakaknya pernah di IAIN, akhirnya adiknya disuruh juga, oh harus ikut kakaknya ikut di IAIN. Yang berbeda adalah begini, kalau dulu itu kan kurang fasilitasnya kurang. Orang saja ke kampus harus naik mikro. Bayangkan kalau saya itu dari Banjar ke kampus itu naik mikro 2 kali. Jarang ada mahasiswa yang pakai mobil. Kalau sekarang beda. Banyak yang pakai mobil. Naik motor juga jarang. Masih ingat masih jalan. Ada yang pakai sepeda malah. Ada yang jalan kaki. Termasuk saya, termasuk mahasiswa yang jalan kaki ke. Dan hanya punya uang waktu itu diberikan orang tua 5.000 setiap mau ke kampus. Akhirnya kalau ke kampus mulai kuliah dari pagi sampai siang, orang tidak pulang siang, orang pulang nanti sore, tunggu matahari turun supaya berjalan ke rumah sudah. Karena harus berjalan kaki, ini ceritanya. Nah, itu saya pikir kalau setiap mahasiswa mengalami proses yang sulit bagi dirinya, pasti dia akan meningkatkan semangat atau produktivitas ketika menjadi mahasiswa, karena dia sudah rasa bahwa kuliah saja saya susah. Kan kalau bedanya sekarang nyaman, aman, dan semua terpenuhi. Masa sekarang sebaiknya fasilitas sudah ada, internet sudah ada. Orang dulu internet nggak ada. Dulu kita harus ke warnet untuk membuat tugas. HP saja apa. Jadi kurang apa lagi? Saya pikir sekarang harus lebih semangat daripada yang dulu. Karena orang saja dulu semangat kuliah, meskipun jalan kaki dan pulang nanti sore. Karena alasan bukan karena tidak ada kendaraan atau apa. Karena itu tadi panas matahari dan mau mengejar tugas, mau mengejar tugas. Apalagi dulu itu kan banyak orang diskusi dengan senior, diskusi dengan, paling saya ingat sekali itu diskusi dengan mantan presiden yang lama. Ada orang Kak Mehmet, ada orang Iqbal, ada orang Dam. Nah, itu kan sering terus diskusi. Bahkan orang buat diskusi bersama senior supaya orang tidak ketinggalan informasi tentang mata kuliah atau yang lain. Harus semangat. Jadi sudah dengan keadaan yang begitu mewah saat ini, kalau kita lihat ya, dan anda ini tidak masuk, sungguh keterlaluan anda ini. Kami dulu kesulitan, kami tetap berusaha. Kalian juga pasti bisa seperti itu. Ya memang fenomena ya yang saya lihat di kampus IAIN Manado ini sebagai seorang yang bekerja di sini, itu beda ya memang suasana dengan dulu waktu kita kuliah S1. Masuk salah satunya adalah semangat untuk belajar, berdiskusi. Jadi kakak-kakak ini meskipun mereka aktif dalam organisasi, tapi mereka juga adalah
mahasiswa yang berprestasi. Ini pernah mendapatkan kejuaraan nasional ya, menulis apa itu karya ilmiah ya. Karya ilmiah. Begitu juga yang Kak Sama. Tias. Jadi berprestasi tapi juga aktif di organisasi. Nah kira-kira bagaimana itu melihat fenomena itu? Mahasiswa kita sudah kurang animonya untuk berdiskusi, Jadi belajar ke perpustakaan. Itu gimana? itu sangat diprihatin karena melihat terus terang juga dulu kan saya aktif di LSBO. Nah, LSBO ini siapa yang mau? Iya. Memang karena ada musik-musik, ada alat band. Itu di aula itu kalau sore-sore jam 2 jam 3 sudah ribut dengan alat band, musik dan lain sebagainya. Tapi sekarang ketika masuk di kampus cari informasi ternyata tidak seperti itu lagi. Bahkan pengkaderan organisasi intel yang ada di kampus itu minatnya sangat sedikit dibanding dulu itu banyak orang berebut di situ. Tapi sekarang mungkin karena faktor yang lain sampai mahasiswa kurang. Padahal organisasi ini yang membuat seseorang sukses. Orang itu semangat organisasi dapat menunjang prestasi dalam belajar di kelas. Dan ini memang terbukti. Dan ketika belajar di kelas beda formasinya, bergaul dengan teman-teman sekelas. Ketika belajar di organisasi beda juga. Ada pengalaman dari luar yang diperoleh. Beda dengan di kelas. Di kelas kan khusus teman-teman yang memang orang sudah tahu mengenai kemampuannya, kualitasnya. Orang tambah lagi informasi dari luar. Akhirnya orang bisa padukan di antara kedua itu. Dan organisasi saya pikir penting untuk setiap mahasiswa bergabung dalam organisasi. Terserah organisasi apa. Entah mau intra atau ekstra atau organisasi keagamaan atau yang organisasi Mapala juga bagus. Karena banyak teman-teman orang yang bergabung di Mapala. Jadi sekarang saya melihat mungkin peminat yang kurang. Apalagi pramuka. Nah ini, apalagi dimotori oleh orang-orang yang memang hebat di bidangnya dan setia dalam organisasi. Jangan sampai terkesan bahwa organisasi ini membuat orang lambat kuliah atau terlambat lulus atau bahkan tidak lulus. Jangan sampai ada terkesan seperti itu. Padahal orangnya ini sebenarnya yang bermasalah. Ketika ada orang yang katanya, kapan lama lulus? Karena berorganisasi, padahal tidak. Orangnya yang bermasalah itu. Sebenarnya organisasi itu memberikan fasilitas pengetahuan di luar daripada apa yang telah dapatkan di kelas. Dan sangat penting. Selain dari LSBO, saya juga ini sudah disinggung tadi bahwa pernah menjadi HMJ, ketua HMJ dulu. HMJ HMJ ya. Kemudian mahasiswa jurusan Tarbiyah. HMJ Tarbiyah. Itu di tahun 2013 kayaknya. 2012-2013 menjadi ketua HMJ. Dan sulit. Dulu sangat sulit menjadi ketua lembaga. Susah. Banyak hal yang harus dipersiapkan, mulai dari persiapan mental, kemudian persiapan masa. Karena di pemilihan itu ini sistem coblos, pemilihan umum. Semua mahasiswa memilih, diberikan beberapa calon yang kemudian memilih dicoblos. Kalau sekarang kan beda, mungkin formatnya yang berbeda. Dan itu yang membuat orang maju saya pikir maju yang lalu. Kalau sekarang ini mungkin harus lebih ditingkatkan lagi. Apalagi saat mencalonkan menjadi presiden mahasiswa. Dulu ingat-ingat. Itu memang perhitungan suaranya hebat sekali. Dan semua orang mengejar hal itu. Dan inilah pentingnya sebuah organisasi membuat orang setelah lulus kuliah ternyata senior-senior itu masih ingat kata orang. Senior-senior ingat, kemudian ketika orang berorganisasi mungkin ada jaringan-jaringan di luar yang dulu sempat terjalin ketika masih menjabat sebagai ketua-ketua lembaga atau di organisasi, dan itu membantu orang. Pernah begini, ketika keluar masih pas di Kota Palu, kebetulan kan terangkat PNS 2019 itu penempatan di Kota Palu. Penempatan di Kota Palu kebetulan ada tugas penelitian. Karena samping mengajar juga kan samping kuliah. Ternyata pada saat mengambil data itu ternyata senior tempat saya mengambil data itu ternyata senior. Nah, senior ini yang membantu saya. Saya pikir-pikir mau cari di mana data ini, mau ketemu dengan siapa. Sementara ternyata senior kata di sini. Nah, ini yang senior di organisasi. Nah, begitu juga ketika orang di luar ada saudara-saudara atau teman-teman atau orang ketika mahasiswa itu awalnya mungkin di kampus malu-malu untuk
menyapa dan lain sebagainya. Tapi ketika di luar karena orang berorganisasi, wah rasa ringan orang menyapa. Karena sudah terbiasa dalam organisasi. Yang aneh juga mahasiswa sekarang orang senior, adik kelas atau satu organisasi, tapi ketika di kampus malu untuk saling menegur. Mau menyapa juga yang senior tidak. Dan kalau bagi saya adalah tipe mahasiswa yang siapapun senior saya pasti saya akan sapa. Walaupun senior senyum kepada mereka atau ketika ketemu, Kak masih ingat pas saya? Nah, kan begitu. Adik kelas dan dulu waktu organisasi. Nah, harus seperti itu. Supaya ketika ada masalah mereka bisa bantu. Dan orang juga kan bukan orang tipe individu yang hidup dengan sendirian. Tidak mau seperti itu. Harus berjamaah. Harus ahlu sunnah wal jamaah. Melaksanakan sunnah dan berjamaah. Jangan melaksanakan sunnah kemudian sendiri. Jangan. Kalau saya melihat dari sisi yang agak berbeda dengan keadaan yang sekarang dibandingkan dengan keadaan yang lalu. Kalau saya melihat bahwa keadaan sekarang lebih banyak pilihan sebenarnya, tapi kita juga dikecilkan komunikasi kita itu dengan sesama. Maksudnya apa? Dengan orang yang berjauhan kita menjalin komunikasi yang intens, tapi dengan orang sekeliling kita dibatasi. Kenapa? Karena kalau saya melihat fenomena sekarang, kita dilahirkan dari manusia tapi dibesarkan oleh sosial media. Itu yang saya lihat. Di mana media sosial ini sekarang sudah menjadi mungkin barang primer yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa, namun ternyata tidak dipergunakan dengan cukup baik oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa yang mungkin dia ingin berorganisasi, tapi karena sudah terina bobokkan dengan gadget tersebut, akhirnya sudah berhenti sampai di situ. Sedangkan namanya kalau kita mau menjalin sebuah komunikasi ini tentu membawa hasil yang lebih baik. Seperti tadi Rahmatias menyatakan bahwa ketika dia di luar banyak juga senior-senior yang masih mengingat kita. Nah itu juga yang saya alami di beberapa kesempatan. Ketika di luar daripada daerah kampus, saya ketemu dengan jaringan-jaringan orang-orang yang lama yang kemudian sudah pernah membuat jaringan dengan saya, kemudian sempat terputus, ketemu lagi. Nah itu kemudian kita ikat kembali, kita jalin kembali. Masalahnya sekarang komunikasi kita, jaringan kita lancar, tapi komunikasi antar sesama yang kita sudah putuskan. Nah maka itu sebenarnya. Jadi kalau saya melihat fenomena sekarang, kenapa organisasi ini mulai kurang diminati? Karena yang pertama mungkin kontennya juga yang sekarang untuk organisasi sekarang kontennya tidak berubah, ya, dan ini memang harus perlu perubahan ke arah yang lebih baik dengan media sosial dan lain sebagainya. Kontennya tidak berubah dan keinginan daripada mahasiswa itu sendiri yang mulai jauh, mulai meningkat. Dan peningkatan tersebut kemungkinan hanya bisa mereka dapatkan di media sosial. Padahal di luar lingkup tersebut masih ada hal-hal yang lain yang kemudian bisa mereka maksimalkan. Dan kita serahkan di situ untuk mahasiswa yang sekarang kalau saya lihat. Kalau untuk prestasi akademik bagaimana Kak? Ya. Kira-kira jadi mahasiswa yang bukan hanya aktif berorganisasi tapi juga punya prestasi-prestasi akademik ya di IAIN Manado. Kira-kira tipsnya seperti apa supaya giat-giat untuk belajar, untuk berdiskusi itu tumbuh ya, karena saya lihat beda suasana perkuliahan di zaman ini, di tahun ini dengan dulu waktu kita kuliah. Dulu kan diskusi itu sampai lempar-lempar kursi. Iya, dalam kelas. Di sini saat ini dosen harus memaksa baru mereka mau bertanya. Nah ini gimana kira-kira melihat fenomena ini? Coba bagi tips dulu. Ya. Sebenarnya memang itu yang sangat dirindukan oleh setiap mahasiswa ya, memang kritis dalam proses kuliah. Bahwa jangan bilang orang, jangan bilang kalau dulu kan, jangan bilang PI1 kalau dosen nyanak persoalan, jangan bilang PI1. Karena memang harus menciptakan suasana itu. Taruhlah begini, dalam satu kelas itu kan mungkin tidak mungkin semua mahasiswanya aktif. Orang pasti tahu, orang juga merasakan. Harus ada penggerak di antara mahasiswa itu. Kalau dia peduli dengan teman-teman, dia harus menggerakkan yang lain. 2-3 orang saja menggerakkan di kelas, pasti aktif. Itu intinya. Terus tetap harus banyak sumber, harus banyak baca buku ceritanya. Kalau tidak baca buku, bagaimana mau menjawab pertanyaan? Apalagi kalau diskusi, apa yang mau dibicarakan kalau tidak ada referensi? Nah bahkan kan dulu kalau seingat saya,
Itu kan orang kalau diskusi di kelas itu buku rujukannya bukan cuma disampaikan, oh menurut si ini, menurut si ini, tidak. Ini bukunya diambil, menurut buku ini yang saya baca. Silakan Ada kalau bukti. tidak percaya. Ada bukti. Kalau padahal sekarang mudah saja sebenarnya. Buka Electronic book, buka e-book atau selesai. ya, menurut ini selesai. Tapi kan kalau dulu beda. Oh, tolong petas putus-putus gara-gara banyak buku di dalam. Bahkan mungkin buku perpus masih ada di rumah saya. Mungkin masih ada. Karena dulu itu kalau ingat waktu itu kan saya ikut Sulit ya dapat buku dulu. Sulit. Sulit. Bahkan saya ada satu dosen yang sempat karena dia mendapatkan nota dinas dari rektor. Cuma gara-gara saya. Karena apa, waktu itu ada ikut lomba, terus kan namanya dulu kan kurang referensi, jadi pinjam ke perpus. Aneh juga Pak, begini, mau pinjam buku, kalau cuma dua atau tiga mungkin diberi. Saya pinjam 30 waktu itu. Pak, saya butuh buku ini 30 untuk ikut lomba ini, tidak diberikan. Penjaga perpus waktu itu tidak diberikan. Saya sudah jelaskan Pak, ada lomba ya? Ada lomba. Memang kan tidak bisa secara aturan, masa 30 buku mau pinjam, mau pakai apa ini? Ternyata setelah dijelaskan akhirnya tetap tidak diberikan, hanya menghadap ke rektor. Bu, saya hanya diberikan nota dinas. Memberikan nota dinas kan keras itu. Iya. Perintah langsung dari rektor, hanya diberikan. Dan buku itu mungkin ada di rumah masih tertinggal. ini yang saya ingat, oh bukan main kan, pecah rekor pinjam buku 30. Digunakan waktu itu. Dan memang saya banyak referensi. Oh ini. Akhirnya dulu itu karena internet tidak ada, kemudian HP tidak didukung, akhirnya orang banyak membaca. Didorong harus membaca. Mau tidak mau. Dan memang gengsi juga. PAI 1. Karena teman-teman saya dulu gila semua itu. Makanya bikin. Ini rekan-rekan ini. makanya kalau seandainya kampus bisa semua kalau membuat PAI 1, 2, 3 itu ada perbedaan. Semua diberikan, semua PAI 1. Tapi kan tidak bisa kan? Tidak bisa. Harus ada penamaan dalam kelas. Tapi hebat juga memang masa-masa itu. Ya, memang. Kalau kamu gimana? Tips Ya, agar kalau saya sih sesuai. yang paling pertama sih kita semua memang harus berkorban di masa-masa itu. Saya masih ingat baru sekali saya turun dari kita habis kegiatan di Ambon waktu itu, kegiatan perkemahan Wirakarya, karena saya kan berkecimpung di Pramuka waktu itu kan. Turun dari perkemahan Wirakarya itu masih menggunakan baju pramuka, langsung saya masuk kelas, padahal sudah ada izin itu selama 1 minggu, masih ada 1 minggu lagi. Tapi saking saya tidak mau melewatkan ini mata kuliah tertentu, apalagi saya memang mau bersaing dengan teman-teman saya saat itu, yang mereka berdua ini juga masuk di kelas kami waktu itu memang. Nah, makanya saya memang mau berjuang. Dan kalau mau dibilang tadi harus ada rujukan, harus ada buku dan lain sebagainya, memang benar. Kita waktu itu membawa buku untuk dijadikan referensi kita bersama. Dan tidak hanya sampai di situ, korban waktu juga kita rasakan. Jadi setelah selesai perkuliahan, kita tidak lantas pulang. Kita kemudian singgah mungkin di warung kopi, atau di kantin Mas Dul, atau kantinnya Ciani dan lain-lain sebagainya. Untuk apa? Untuk masih membicarakan masalah yang sama dengan tema yang sama dan dalam sudut pandang yang berbeda, sehingga kita kaya materi. Di minggu berikutnya materi tersebut yang kemudian kita angkat kembali untuk didiskusikan bersama. Sehingga memang benar tadi ada beberapa juga dosen yang menyatakan kalau mau masuk PAI 1 memang harus baca buku dulu. Memang itu yang terjadi di kelas kami. Kalau yang kami dengar dari dosen-dosen saat itu, tapi saya tidak tahu ya apakah itu benar atau tidak, tapi saya yakin benar. Seperti itu. Mungkin dulu waktu kita kuliah itu, ketika menghadapi UTS ya atau UAS, kita kan ada program review ya di kelas. Oh iya. Jadi masing-masing pemakala mereview materinya, kemudian kita diskusi lagi, sehingga nuansa-nuansa baik. Sudah ini sih sulit karena sosial media sudah banyak, pilihannya juga sudah banyak. Saya lihat dari situ. Karena informasinya kan banyak. Tapi tidak dipelajari. Kira-kira bagaimana untuk membangkitkan gairah? Kira-kira apa langkah yang harus kita lakukan sebagai seorang mahasiswa? Kira-kira apa tips? Ada. Nah, kalau dulu ya, ini kalau kan menjadi ketua himpunan mahasiswa jurusan tarbiyah itu salah satu program adalah membuat diskusi setiap minggu dengan tema-tema yang berbeda. Nah, dulu itu kan karena setiap organisasi kan punya anggaran.
buat ini. Jadi setiap diskusi diberikan makan. Kan ada. Dulu Iya. kan orang begitu. Kalau mau diskusi, yang orang cari itu makan apa? Makan apa? Apakah cuma sekedar roti atau nasi padang atau lalapan? Nah ini. Dan memang dulu kan dipersiapkan. Bayangkan dulu saya pernah proses begitu. Jadi tiap minggu buat diskusi dapat makan. Tapi sayangnya ini aneh juga di zaman dulu. Waktu sementara diskusi kosong. Pan 1 2 3. Tapi kalau pas makan, ini ada. Tapi memang sulit untuk sulit meningkatkan sifat-sifat yang tadi atau sikap yang tadi aktif dalam diskusi, kecuali bangkit dari dalam diri pribadi dan juga untuk orang di sekitar. Karena penting sekali orang di sekitar. Maka untuk merubah diri, untuk meningkatkan kreativitas atau produktivitas atau semangat berdiskusi, itu harus dibentuk dengan lingkungan muncul mungkin orang mungkin satu kelas, jadi ketemu orang-orang yang memang aktif dalam diskusi, termasuk ini kan, termasuk sahabat Al-Munawwar Muslim. Kan termasuk beliau, semangat untuk jadi ketularan semuanya. Jadi sangat penting sebenarnya untuk membentuk lingkungan tadi, bentuk lingkungan. Ada budaya yang sudah hilang sebenarnya, yaitu budaya membuat kantong-kantong belajar. Ini yang kemudian sudah tidak kita temukan di akhir-akhir ini. Kalau dulu kami sih sering sekali membuat kantong-kantong belajar. Dari HMJT juga sering membuat kantong-kantong belajar, di mana kami juga dapat tambahan ilmu dari situ. Nah kemudian organisasi-organisasi intra saat itu memang berperan penting dalam visi dan misi daripada organisasi tersebut betul-betul terjalankan. Kalau saya mengambil sudut pandang di saya pribadi ya, karena saya dari pramuka juga. Di sana kan kami setelah mempelajari segala materi yang ada di dalam racana tersebut, kita kemudian langsung turun di lapangan, mengajar langsung kepada anak-anak SMP, anak SMA dalam materi-materi kepramukaan. Kalau saya lihat dulu begitu juga pers juga waktu itu memang hidup, yaitu dengan membuat berita-berita, ya, membuat berita dan lain sebagainya. Sampai LSB waktu itu juga membuat karikatur, saya ingat sekali itu, ya, karikatur-karikatur yang kemudian dipajang dan dipasang di banyak dinding dan lain sebagainya. Nah, kalau HMJT tentu dengan kantong-kantong belajarnya, dan ini yang kemudian sudah sangat langka untuk kita lihat di akhir-akhir ini. Kalau ini bisa kita maksimalkan kembali, kantong-kantong belajar ini bisa kita hidupkan lagi, tentu dengan makanan ataupun dan lain sebagainya. Atau kalau sekarang mungkin bonus kuota lah, siapa yang hadir di kantong belajar ada kuota, itu mungkin iya lah, mungkin itu bisa dihidupkan. Namun untuk semaksimal seperti yang lalu memang butuh waktu yang agak panjang. Itu sih kalau tips dari saya untuk menghidupkan kembali gairah belajar daripada mahasiswa-mahasiswi. Iya, memang kita sadari ya banyak perubahan yang terjadi dibandingkan dengan dulu waktu kita masih kuliah dengan situasi saat ini. Salah satunya itu PR besar kami itu adalah melihat mahasiswa sudah tidak hormat lagi dengan dosennya. Ini saya pakai bahasa malu, bukan tidak mau. Mereka malu mungkin, malah menunduk kemudian jalan tere-tere. Nah, ini yang jadi masalah. Karena begini, kalau dulu orang, itu dosen masih jauh, dosen masih jauh sudah tangan. Setelah makanya orang kalau wajib kalau berantakan menunduk. Iya. Jangan lihat mukanya, wajib menunduk. Sampai sekarang itu terpaut. Dan mungkin berpikiran begini, mungkin ilmu yang diberikan itu bukan karena kami minta, tapi karena kami menghargai dosen. Mungkin karena itu saya berpikir. Jadi karena saya tak mampu menyerap semua apa yang diberikan oleh dosen, tidak mampu dalam satu hari pun tidak mampu, dalam 2 hari bahkan dalam 6 bulan atau semester tidak mampu. Tapi mungkin karena menghormati mereka, mencintai dosen, akhirnya terasa mudah. Ingat ada orang Pak Ustadz Raja pernah bilang kan dulu orang mau hafal BB kita Bimbingan baca Quran. Ustadz kan pernah bilang kalau kenapa mahasiswa itu sulit untuk menghafal, itu karena terbiasa maksiat dan berzina. Itu sulit. Hafalan itu akan hilang kalau maksiat dan berzina. Maka mungkin itu juga salah satu cinta yang begitu. Meskipun
semua mempunyai permasalahan pribadi ya. Kenapa harus melakukan itu? Dia kalau saya sih lihat ke karakter, dan memang itu berlangsung dari SMP sudah mulai kelihatan sampai SMA juga itu bermasalah. Dan sekarang banyak kali kasus-kasus di dalam sekolah itu dari kasus-kasus yang akhlak tersebut yang kemudian sudah mulai hilang. Dan itu juga akan terbawa di kehidupan kemahasiswaannya. Maka yang paling penting itu sebagai seorang pendidik juga, saya juga mau mengingatkan kepada orang tua di rumah, kepada orang tua kita semua di rumah, agar ketika kita memiliki seorang anak itu kemudian pendidikan karakter yang paling penting. Karena tidak akan bisa seorang guru kemudian memaksakan berubah, bisa jadi memang berubah, namun ketika di rumah tidak ditinjau atau tidak dimaksimalkan, bisa jadi juga itu akan mental juga. Jadi ketiga pendidikan yang paling besar ini, ikatan tersebut harus berjalan antara pendidikan sekolah atau universitas, pendidikan keluarga, dan juga pendidikan di lingkungan sekitar, di masyarakat. Namun yang paling penting sih pendidikan karakter kalau sekarang. Memang karakter yang paling susah. Ilmu itu bisa didapat dimanapun, karena sekarang YouTube itu memberitakan semuanya dan lain sebagainya. Tapi karakter itu yang paling sulit. Gitu sih. Dan memang dari keikhlasan gurunya. Sampai pernah ada satu yang menyatakan bahwa kalau media belajar itu tidak lebih penting daripada teori dari pembelajaran. Teori pembelajaran itu tidak lebih penting daripada guru yang mengajar. Dan ruh daripada guru itu tidak lebih penting daripada jasad si guru. Jadi yang paling penting itu sih kalau dari saya. Guru ada dulu yang dia mampu untuk mentransfer pendidikan karakter, apalagi ini kepada siswa dan siswi atau mahasiswa dan mahasiswi untuk sebagai seorang dosen. Seperti itu sih kalau dari kami. Ya, pelajaran mahal ya dari kakak-kakak ini. Bahwa ternyata prestasi akademik itu bukan hanya usaha yang kita upayakan, tapi juga ada hal-hal yang sifatnya substansi ya, yaitu menghormati, memuliakan, beradab kepada gurunya. Itu ternyata salah satu kunci penting, karena justru disitulah keberkahan ilmu ya. Berkah ilmu dari situ. Oke, sekarang saya lebih spesifik lagi kepada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ini ya, keprodian. Nah, sekarang saya tanya untuk kakak-kakak, mengapa memilih prodi PAI? Ya, ini ceritanya sangat banyak alasan kenapa bisa. Jadi dulu itu mungkin kalau waktu itu mempunyai banyak masalah di rumah. Saya juga termasuk orang yang datang ke kampus karena bermasalah di rumah. Memiliki banyak masalah di rumah. Kemudian tiba-tiba ada teman yang sudah duluan masuk YN, dia ajak ke kampus. Waktu itu nggak tahu mau jadi apa. Mau jadi apa ini sih? Nggak tahu, cita-cita pun tidak ada. Nah, jadi masuk ke YN, tiba-tiba ditanya, ini ada dua fakultas yang ada dua jurusan. Itu masih pakai bahasa jurusan ya, masih STAIN. Jadi jurusan Tarbiyah dan Syariah. Mau pilih yang mana? Jadi spontan saja katakan bahwa yang paling banyak mahasiswanya itu yang saya pilih. Karena apa? Yang pertama, karena banyak masalah dan ingin memecahkan, cari teman supaya dapat teman, supaya bergaul sana sini. Kan tujuannya cuma itu, tidak ada tujuan lain. Dan kemudian ajak teman. Oh ternyata teman ini juga memilih tarbiyah, ikut dorong supaya sama-sama ikut-ikutan, supaya sama-sama pikir begini, supaya ke kampus sama-sama. Kan ada motor, Kong Tamang kebetulan ada motor, jadi supaya sama-sama dilihat, mata kuliahnya sama, kemudian tugasnya sama. Kan pikirannya begitu waktu itu. Ternyata ini ternyata setelah masuk 2010 aneh juga, langsung dapat tawaran jadi apa, dulu kan guru honor. Guru honor di MTS Al-Falah. MTS Al-Falah Teling ya. Kebetulan cuma dekat, tapi harus jalan kaki juga. Jalan kaki setelah mengajar, kemudian kuliah, mengajar selama 4 tahun. Kalau ditanya gaji ya, mungkin orang sama-sama tahu kan, kalau gaji guru itu apalagi MTS pun di zaman itu, aduh, memang Berapa Pak? Sebutkan. Bica-bica suara. Boleh disebutkan lebih lanjut. Bica-bica. Cuma anehnya waktu di MTS itu tidak mengajar PAI. Tidak mengajar PAI, tidak mengajar agama, tidak mengajar. Yang diajarkan apa? Bongkar pasang komputer, isi bahasa Inggris, isi sosiologi. Cuma itu. Bahwa dari sini orang dapat tahu begini, bahwa ketika masuk PAI tidak semua bisa menjadi guru. Tidak semua bisa.
Karena kalau semua berniat jadi guru dan harus menjadi guru, pemerintah mau atur susah. Berapa jumlah guru yang dibutuhkan dan berapa jumlah lulusan yang ada. Pasti orang tahu bahwa jumlah lulusan paling banyak daripada jumlah formasi atau lapangan kerja. Saya orang berpikir begitu. Maka ketika orang memandang bahwa ketika kuliah di PAI kemudian harus menjadi guru, maka orang salah. Salah besar. Kalau tujuannya hanya itu. Karena ingat bahwa untuk sukses kan bukan hanya jadi guru. Banyak pintu-pintu di luar sana yang bisa orang temui, yang mungkin guru ini sebagai bekal supaya orang tetap dalam kebenaran. PI ini hanya sebagai bekal saja, supaya dalam pekerjaan apapun orang tetap dalam kebenaran, tidak melakukan kesalahan-kesalahan, tidak melakukan berbagai pelanggaran dalam agama. Hanya itu saja sebenarnya. Jadi semua berhak. Bahkan kan teman kelas ada yang ada yang kerja di apotik, ada yang kerja di obat-obatan, ada yang di pasar, dan mereka sukses semuanya. Semuanya sukses. Berkat ilmu yang didapat di PAI tetap membawa mereka dalam kebenaran. Tidak melenceng dari agama. Ini yang mantap sebenarnya. Dibanding orang mau cari pekerjaan yang sesuai dengan bidang, tapi ternyata melenceng dari agama. Berarti bersyukur ya pernah ambil PAI. Oh, bersyukur. Dan sekarang pun ambil PAI. Lanjut S2 kan ambil PAI. Karena berpikir begini, siapa lagi yang mau tegur orang selain pendidikan. Selain pendidikan itu saja. Karena minimal orang mengetahui kebenaran. Jadi ada 3 orang dikehendaki oleh Allah. Yang pertama, orang itu akan paham dengan agama. Cara paham agama bagaimana? Ya, belajar, kuliah di jurusan-jurusan agama. Kemudian orang itu akan didekatkan dengan orang-orang yang alim. Di mana orang-orang alim itu? Ya di tempat-tempat belajar, tempat-tempat ilmu, tempat majelis-majelis ilmu. Dan yang ketiga adalah ketika dia sudah paham agama, dekat dengan orang lain, maka orang-orang yang alim, maka dia akan cenderung melakukan kebaikan yang dipahami tadi. Mau tidak mau harus melakukan. Terpaksa tidak terpaksa harus melakukan. Karena kondisi lingkungan yang tadi. Kalau Kak Ahmad gimana? Mengapa memilih prodi PAI? Kan waktu itu seingat saya di Tarbiyah itu kan ada 2. Ada MPI kan, dan ada PAI. Dan memang PAI ini dari dulu memang peminatnya banyak. Dulu cuma PAI, giliran orang masuk dibuka pertama, jurusan pertama kan MPI 2010. Iya, ada MPI. MPI buka pertama 2010. Iya. Kenapa Kak? Saya pertama kali mendaftar itu sama ini Bung Ilham ya. Kita bareng-bareng dari Bitung. Perantau sama-sama. Dari Bitung ya. Salah naik mobil itu waktu itu. Karena mungkin kita berdua baru kali itu melihat Manado mungkin. Ya, memberanikan diri naik bus dari Bitung. Kemudian betul naik mikronya cuma salah turunnya. Betul ya. Turun di Ampel 5 padahal itu seharusnya ke Perkamil, tapi kita tidak tahu Ampel 5 itu di mana. Alhamdulillah kita bisa putar balik ya, jadi tahu tempatnya. Nah, yang pertama itu sebenarnya saya tidak punya pilihan lain waktu itu. Karena kondisi dari keluarga tidak memungkinkan untuk masuk di sekolah-sekolah yang bergengsi, tempat kuliah yang bergengsi. Nah, kemudian satu-satunya yang kemudian kami lihat saat itu yang masih mencukupi untuk uang semester pertama itu 400 kita waktu itu kan, itu hanyalah di Stain Manado, waktu itu namanya Stain. Nah, saya sampai harus kerja di salah satu tempat fotokopi untuk mendapatkan uang pertama untuk masuk di Stain Manado waktu itu. Nah, setelah saya di dalam, ya memang ada kebaikan-kebaikan seperti yang kemudian tadi dikatakan oleh teman saya juga, Matias, bahwa kalau kita kita akan didekatkan dengan orang-orang yang baik di dalam. Dan memang betul sabda Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan faqihu fiddin. Kalau kamu diizinkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang baik, maka kamu akan didekatkan dengan ilmu-ilmu agama. Dan ketika saya di dalam, memang saya merasakan sekali bagaimana dampak yang kemudian diberikan kepada saya. Harkat dari martabat orang tua bisa saya angkat dan lain sebagainya. Dan memang kalau misalnya mau lihat bagaimana perjalanan waktu itu, memang dari pertama juga sama mengajar. Ya, kalau tadi di MTS Al-Falah, saya pertama mengajar di Islamic Center di SD. Mengajarnya pun bahasa Inggris. Waktu itu memang jauh daripada aturan. Namun ketika di situ kita berlatih terus dan akhirnya mendapatkan lebih banyak lagi pengetahuan. Dan kenapa memilih masuk di Stain Manado waktu dan di program di PAI ini? Karena saya ingin menyebarkan, karena saya ingin dakwah saja. Nah, dan dalam dakwah itu kita tidak tahu bagaimana perjalanannya seperti apa.
kadang penuh terjal, kadang jalannya mulus dan lain sebagainya. Dan ketika dakwah ini kita laksanakan, ya alhamdulillah hasil yang kemudian diberikan oleh Allah memang bisa mencukupi, alhamdulillah. Dan sekarang juga masih tetap berdakwah dengan cara-cara yang baik, yang tersendiri juga, dan sampai sekarang juga menikmatinya. Jadi kenapa pilih PAI? Ya karena yang tadi, ingin mengangkat harkat martabat orang tua, tidak mencukupi biaya, namun ternyata bisa survive di dalam dan mendapatkan berkah yang berlimpah dari Allah karena kita mendakwakan. Dan bagaimana tadi disinggung, bagaimana dengan lulusan-lulusan yang kemudian tidak melaksanakan tugasnya sebagai pendidik? Kalau saya melihat mereka tetap berdakwah sih, tapi dakwah dengan berbagai macam metode mereka. Karena dakwah kan bukan hanya lewat lisan saja kan, ada juga lewat perbuatan. Nah, kalau saya melihat mereka juga tetap melaksanakan proses dakwah tersebut, tetap mengajak pada kebaikan. Teman-teman di luar sana, mungkin di Indomaret dan lain sebagainya juga sama. Mereka juga sama-sama mendakwakan dengan cara-cara mereka sendiri. Dan saya rasa semuanya tetap akan kembali kepada fitrahnya sebagai seorang guru. Walaupun dan dimanapun tempatnya mereka tetap guru. Karena ada sisi-sisi tertentu yang bisa kita ambil dari mereka sebagai pembelajaran untuk diri kita pribadi dan untuk sekeliling kita. Itu sih. Ya, luar biasa ya. Jadi teman-teman tidak salah pilih di Prodi PAI. Ini adalah pilihan yang tepat ya. Tepat Untuk sekali. mereka Tepat sekali. syukuri. Ya karena Dan tadi amanah ya, itu, amanah. Ini meskipun berangkat dari niat yang tidak benar, karena faktor ekonomi, Iya. karena ikut-ikut teman ya. Tapi pada akhirnya mereka menyadari bahwa Prodi PAI adalah prodi yang terbaik dan Sangat. mereka tidak pernah menyesal memilih itu. Buktinya sekarang mereka menjadi abdi negara ya, yang mengajar. Itu bonus. Kalau mengajar apa? Al-Quran hadis. Al-Quran hadis. Ini mengajar Al-Quran hadis di MAN dengan model dan riset Manado. Ini Kak Tias mengajar fikih. Jadi memang berada di jalur yang tepat yang mereka milih. Mungkin berikut bisa diundang yang politisi. Wah, Yang PAI tapi politisi ya. Supaya kita bisa masuk ke kuliah ulang ceritanya. Masuk ke Dilanjutkan duduk di lagi. bangku yang sama. merindukan Merindukan. masa-masa dulu ya, begitu. Momen-momen itu Memang selalu beda ya kuliah S1 dengan kuliah S2. Nuansanya beda. Berbeda. Salah satu penghargaan dulu ya, dulu kepada dosen begini. Kalau dulu kan orang di kelas itu dosen masuk disediakan aqua dan Iya, dulu. disediakan 2 kue tuh, 2 kue. Itu yang beda. Kemudian kan di kelas juga ada dispenser. Dispenser ada es batu, ada nutrisari dan orang beri gorengan, orang makan bersama. Itu kan begitu. Iya. Beda. Artinya penghargaan dulu. Dosen itu kalau tolong bawa ayat meskipun dia bilang baca ini kan supaya mau ujian gampang kan atau nilai lulus. Padahal kan tuh dosen setar aqua, setar cookies itulah bentuk penghargaan orang bahwa ibu silakan makan dulu, silakan minum dulu. Mungkin lelah mengajar di Lelah kelas yang mengajar. lain sehingga fresh mengajar di toran. Biasanya kan begitu. Buat dulu dosen itu nyaman, kemudian akhirnya nilai semua lulus ya. Enak tuh. Sekarang Harus nggak ada. pintar cari. Sekarang Sekarang ada. Sudah ada. Padahal baru di kelas kan Partil tips dan trik. di kelas juga kan pakai AC, kemudian pakai gorden tuh. Dulu kan di kelas masih ada proyektor. Enak dulu pakai proyektor. Dan mungkin sekarang lebih canggih kan, lebih canggih sekarang. Dan ini memotivasi orang bahwa memang jadikan orang itu istimewa di hadapan, maka Allah akan mengistimewakan kamu. Kan begitu, kalau kalian menganggap guru istimewa di hadapan kamu, maka insya Allah Allah akan berikan yang istimewa juga. Kalau kamu main-main dengan orang lain, pasti juga Allah akan berikan sesuatu yang sifatnya main-main. Kan seperti itu juga kan? Iya. Nah, jadi bagaimana orang lain itu merasa istimewa di hadapannya, orang perlakukan istimewa. Supaya suatu saat nanti itu akan kembali gitu. Orang lain juga akan balas. Mungkin bukan orang yang sama, tetapi orang yang berbeda. Kayak saya dulu itu kan mengajar itu mungkin gaji tidak seberapa, tidak seberapa. Tapi niatnya begini. Ini ilmu diberikan ke siswa-siswa yang waktu masih MTS dan pasti suatu saat Allah akan balas. Kalau yang di sini pasti akan di akhirat Allah akan balas. Dan alhamdulillah Allah berikan cara. Siapa yang mau berjuang Allah akan berikan fasilitas supaya dia bisa melaksanakan perjuangan itu, apalagi demi agama. Nah, ini enak. Jadi harus semangat, tetap semangat. Harus semangat, Harus semangat. dan tetap sabar. Sabar. Memang ini Penuh dengan air mata. Penuh dengan air mata. Apalagi dulu kan tinggal di masjid. Tinggal di masjid. Kami dulu tinggal di masjid. Tuh tinggal di masjid, kasihan orang lain juga enak. Sekarang Iya. anak-anak enak. Anak-anak enak sekarang. Enak sekarang tidur nyaman di spring bed, pagi dibangunkan, makan siang, makan kantin lengkap. Orang dulu kasihan tidur di lantai, tidur doh. Apalagi saya menghadapi dulu waktu kuliah. Ya namanya waktu masa kuliah kan ya biasa kasmaran itu pasti ada antar mahasiswa. Tapi yang paling
istimewa adalah hubungan pacaran atau hubungan dengan lawan jenis itu hanya sebagai pemicu saja supaya tetap semangat. Bahwa ada orang harus buktikan kalau orang juga bisa. Jangan sampai rendah di mata pasangan, harus memang tampil istimewa di hadapan dia. Insya Allah saling menunjang juga. Karena saya juga termasuk percintaan itu sukses karena organisasi. Termasuk percintaan sukses dalam organisasi. Sama sih. Baik karir menjadi seorang guru maupun karir dalam rumah tangga itu Semangat. sukses karena Iya. organisasi. Dan bisa jadi jodoh kalian ada organisasi Bisa kalian. jadi. Bisa jadi. Atau teman sekelas bisa jadi. Bisa jadi juga. Oke ya, sebelum kita akhiri perbincangan ini, insya Allah besok kan ada yudisium ya di Fakultas Tarbiyah periode ketiga tahun 2022. Ini kan mahasiswa-mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan siap untuk terjun ke dunia kerja. Nah, kira-kira apa tips dari kakak-kakak untuk mahasiswa-mahasiswa alumni ini yang baru saja menjadi alumni agar mereka bisa survive ya, bisa masuk dalam dunia kerja, kemudian berkarir dan ternyata mereka berhasil dalam karir mereka. Kira-kira apalagi harus menjadi seorang guru di madrasah atau di sekolah negeri. Kira-kira tips apa sih atau bekal apa yang harus mereka miliki untuk menyambut dunia pasca kuliah? Siapa dulu ini? Siapa dulu? Boleh. Saya. Oh ya, yang paling guru yang paling senior dulu. Senior. Semenjak kuliah sudah jadi guru ya. Silakan. Jadi lulus kuliah jangan berhenti. Nah, Jangan diam, jangan stagnan di tempat. Minimal kembangkan literasi dalam berbagai hal. Kapan sudah berhenti dalam sekejap 2 bulan 3 bulan saja berhenti, otak itu sudah membeku, semangat itu sudah hilang. Jadi harus tetap aktif. Orang ini tipe senior yang walaupun lulus tetap ke kampus. Nah ini yang beda. Walaupun sudah lulus tetap ke kampus. Apa yang dicari? Mau kuliah lagi? Bukan. Tetapi untuk supaya semangat itu masih membara dalam diri. Bahwa saya ini bagian daripada PAI khususnya. Kemudian profil saya sebagai mahasiswa tujuan kami ya menjadi guru agama. Dan harus menghubungi jaringan. Tadi menghubungi senior-senior yang ada di mungkin sudah mengajar di sekolah-sekolah lain. Membangun jaringan, tanya informasi butuh guru atau tidak, berapa gaji dan sebagainya, atau mau ikhlas beramal boleh juga tidak apa-apa, atau hal lain yang harus dilakukan. Memang harus persiapkan dari sekarang. Kebanyakan itu gagal karena berhenti di tengah jalan. Setelah lulus tambah diam sudah. Tapi kalau yang belum menikah segera menikah. Segera menikah. Segera menikah. Itu pemicunya. Segera menikah. Tetap Harus bertahan. karena semangat itu merupakan semangat yang paling penting. Semangat yang paling penting. Kalau saya sih lebih menggarisbawahi di jangan putus jaringan, karena dari jaringan yang sudah kalian buat di kampus, dalam dunia kampus itu bisa membantu kalian ketika kalian sudah berada di luar kampus nanti. Percaya atau tidak percaya, kalau saat ini kalian memiliki jaringan-jaringan tertentu, percaya saja suatu saat nanti ketika kalian lulus, kalian pasti akan ketemu dengan jaringan kalian itu juga. Yang paling akan sulit itu kalau misalnya dia baru menjalin jaringan, kecuali kalau dia punya orang dalam. Itu yang kemudian mungkin grade-nya lebih tinggi. Namun kalau misalnya dia baru menjalin jaringan atau mencari jaringan, itu akan mulai kesulitan karena dia sudah tidak memiliki wadah lagi, sudah tidak memiliki komunitas lagi yang bisa membantu dia untuk bisa terikat erat dengan jaringan tersebut. Dan yang kedua, setelah kalian memiliki jaringan yang kuat untuk tetap survive, saya mengingatkan saja bahwa pikirkan kalau apa yang kemudian kalian dapatkan saat ini, gelar yang kalian emban saat ini itu adalah amanah dari Allah, dan niatkan semuanya untuk ibadah pada Allah. Maka insya Allah kalau dengan niat ibadah dan kalian merasakan betul-betul bahwa itu amanah yang telah Allah titipkan, kalian tidak akan salah jalan sih. Kalau saya memikirkan itu. Dan jangan diam seperti kata teman saya tadi, karena Imam Syafi'i pernah menyatakan bahwa air yang diam tenang itu akan rusak. Tapi kalau air itu terus mengalir, maka dia akan menjadi air yang siap untuk diminum dan berkah bagi semuanya. Maka jadikan diri kalian air yang terus bergerak, jangan hanya diam. Ya, itu terima kasih ya. Itu dari saya sih. Iya, luar biasa ya, banyak sekali tips dari Kak Tias dengan Kak Ahmad mengenai perkembangan kondisi dulu waktu sementara kuliah S1, kemudian pasca kuliah mereka membangun relasi hingga kemudian mendapatkan pekerjaan pada jalurnya ya, menjadi seorang guru. Itu tentu sebuah perjuangan yang panjang ya.
Panjang. Berapa lama menunggu pasca lulus untuk jadi PNS? PNS keangkat tahun berapa Kak? 2019. 2019. Kalau Kak dia Sama. Oh sama. Satu. Berarti kalau kita lulus tahun 2015, 4 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Memang dari dulu sudah punya cita-cita jadi PNS? Tidak sih. Enggak pernah Tidak pernah terpikirkan. Usaha apa kira-kira pasca lulus itu untuk bisa menjadi seorang PNS, guru di madrasah? Apa usaha yang paling maksimal dilakukan? Tadi relasi pasti Relasi, ya, harus dari ada organisasi. Selain itu apa? Ada tips khusus mungkin? Ini Nah, barangkali ini yang selalu orang lakukan juga dulu. Pernah ingat dulu waktu orang malam-malam Ya. orang zikir. Zikir. Nah, ada program itu. Ayo. Ada program itu yang saya lupa. Bahwa memang berzikir kemudian berdoa bersama itu sangat penting. Ajak teman-teman kelas dulu kan malam-malam. Saya masih ingat sekali itu. Saya berterima kasih juga kepada teman-teman ini karena dulu waktu orang tua saya sakit waktu itu ya. Bapak saya sakit dan saya mengajak mereka saya butuh teman untuk berdoa. Insya Allah dari mulut kalian doa ini bisa terkabul. Dan malam-malam itu orang berzikir di kampus. Selang beberapa pekan berzikir, Di radio. bahkan sholat tasbih bersama, Iya. sholat malam-malam berzikir dan berziarah. Itu kan yang dilakukan. Bahwa penting adalah saling mendoakan. Iya, saling Yang mendoakan. pertama saling mendoakan. Kemudian tips saya yang lalu itu waktu mendaftar PNS adalah jangan mencari formasi yang sama dengan teman sekelas. Jangan mencari informasi yang sama dengan Iya, teman beda-beda sekelas. semua. Karena pikiran saya begini, ketika saya mencari informasi PNS sama dengan teman sekelas, pasti saya akan mendoakan yang lain ini jatuh, termasuk teman saya. Dan saya tidak bukan tipe teman yang ingin menjatuhkan teman, tidak. Makanya saya pesan kepada Ahmad, pesan kepada beberapa orang, dan ada 4 orang teman 4 sekelas yang waktu tes bersama sama-sama lulus. Semuanya lulus. 5 sama teman yang beda kelas. Tes sama-sama, mendaftar sama-sama dan sama-sama lulus. Tipsnya adalah jangan mendaftar Di formasi yang sama. informasi yang sama. Di formasi. Karena pasti orang akan saling menjatuhkan. Saya malam pasti berdoa, ya Allah, jatuhkanlah Ahmad. Karena saya akan menjadi PNS. Kan tidak mungkin. kalau Kades ambil informasi apa? Memang pikir, ambil pikir. Kalau Al-Quran hadis. Al-Quran hadis. Ada teman lain ambil SKI atau ambil akidah. Akidah. Dan memang sudah set, jangan ambil formasi yang sama. Karena orang dalam doa yang sama. Masa Itu kita daftar sama-sama. orang berdoa sama-sama, aku pasti dalam hati saya doakan dengan akal. Tidak mungkin. Jangan seperti itu. Saling dalam doa yang memang benar-benar saling berdoa untuk orang lain. Saya pikir kalau orang doakan kebaikan orang lain, maka Allah juga akan balas dengan kebaikan. Begitu. Maka doa saya selalu, ya Allah, mudah-mudahan Ahmad lulus karena begini dan begini. Mudah-mudahan ini lulus karena begini. Saya tidak doakan diri saya karena pasti Allah akan memberikan apa yang. Jadi seperti itu. Kalau Kak Ahmad, Kalau saya waktu sih- 4 tahun itu menunggu. Waktu 4 tahun menunggu itu kan memang ada pekerjaan juga kan di SMK. Oh, sudah ngajar juga, mengajar. ngajar. Ya itu sudah sangat lumayan lah untuk seorang guru honorer saat itu sudah sangat lumayan karena honor daerah kan. Jadi lumayan bisa menghidupi lah diri. Namun apa yang kemudian kami lakukan pas ketika mau persiapan CPNS itu memang seperti yang dikatakan oleh teman-teman tadi, kita tidak memilih formasi yang sama, kemudian saling mendoakan kepada teman-teman yang kemudian memilih pilihan tersebut secara maksimal. Yang kedua memang ada ikhtiar belajar, memang itu ikhtiar yang paling baik. Namun selain itu ada ikhtiar yang lain. Kalau saya pribadi waktu itu saya puasa waktu itu. Puasa seminggu. Kalau saya ingat seminggu hanya untuk itu memang dan Nazar. itu ritual itu ritual sebelum melakukan apapun saya minta doa dulu ke orang tua, minta mohon dari orang tua, minta doakan yang baik-baik, kemudian minta doa juga kepada siswa-siswa saya karena kan seperti yang tadi dikatakan teman Rahmatias, kita tidak tahu dari mulut siapa doa ini akan diterima. Jadi semua murid-murid saya bilang, Bapak mau ikut CPNS tolong doakan yang baik-baik semoga lulus. Iya Pak, amin ya Allah, insya Allah. Dan itu semua yang saya masuk kelas saya waktu itu saya minta doa yang sama. Dan setelah itu ya saya maksimalkan dengan puasa. Dan alhamdulillah ketika tes waktu itu dugdak sebenarnya karena waktu itu kan yang tes langsung kanwil. Namun ternyata dimudahkan dan paling dimudahkan pada saat kanwil itu. Nah itu makanya ada ikhtiar tertentu dan jangan lupa jaringan-jaringan tersebut memang jangan sampai kita lepaskan. Jaringan-jaringan yang kuat itu akan menguatkan kita bersama. Itu yang paling penting. Maka kalau misalnya kalian mau cari bagaimana cara ketika di sana, kalau orang menyatakan ada orang dalam itu memang benar. Namun yang paling penting bukan orang dalam hal
kalian apa seperti itu, bukan, tapi lebih kepada kita pernah bersama-sama di organisasi yang sama yang kemudian saling mengikat antara satu dengan yang lainnya sehingga ikatan tersebut jadi kuat. Maka itu sih kalau tips dari saya. Namun yang paling penting adalah ikhtiar dan jangan lupa minta doa orang tua. Ya, Itu saya rasa itu yang paling penting dibanding semuanya. Saya tidak kenal siapapun yang mengetes saya, namun saya yakin dengan doa orang tua itu pasti bisa dan akan. Dan minta maaf. Dan izinkan saya juga untuk berterima kasih sebenarnya. Ada 2 dosen yang dosen senior, dosen dulu waktu di kuliah yang berjasa sekali. Yang menjadi penyebab juga kenapa saya bisa lulus PNS. Jadi ada Pak Dokter 2 ini yang saya sangat bangga dan apa disebut dan berterima kasih. Jadi yang ini mungkin mengajar di orang cuma singkat, tapi berkesan sekali. Yang membantu saya waktu tes PNS itu sampai lulus, dan memang karena mereka berdua juga mengambil alih, yaitu Pak Dokter Adri Lundeto dan Pak Dokter Sakur. Pak Sakur itu sangat berjasa mereka berdua. Dan nggak tahu mau balas seperti apa. Karena memang kalau tidak ada mereka berdua mungkin kikis-kikis itu nilai. Di samping memang kami belajar, Bapak tahu kemampuan kami, tapi memang faktor itu kebaikan seorang dosen, kebaikan guru itu di situ baru saya melihat ternyata mereka baik dan membantu saya. Itu saya berterima kasih sekali dalam kesempatan ini untuk mereka berdua. Tidak tahu mau balas seperti apa, tapi hanya doa mudah-mudahan Bapak berdua sukses selalu dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perjuangan di IMA. Banyak hal tadi ya telah kita perbincangkan bersama Kak Ahmad dengan Kak Tias. Tentu pengalaman-pengalaman yang mereka ceritakan ini adalah pengalaman mahal dan sangat berharga, dan semoga mahasiswa kita atau para alumni kita mendapatkan inspirasi lah ke depannya bagaimana cara menjadi mahasiswa yang berprestasi, kemudian menjadi alumni yang survive masuk dalam dunia kerja. Dan kami berharap semoga banyak kebaikan yang Allah berikan kepada mereka, sehingga kebaikan itu juga terus mengalir dari para pendengar setia, penonton setia yang mencoba untuk sukses dengan tips-tips yang telah mereka berikan ya. Kita dibatasi oleh waktu sehingga kita bisa panjang lebar. Sebenarnya banyak hal yang ingin kita ceritakan, mungkin kita akan buat di podcast jilid 2 ya. Sesi kedua lah. Ada pembahasan khusus nanti kita akan coba cerita di kegiatan podcast. Terima kasih Kak Ahmad dengan Kak Tia, semoga sukses dalam dunia karir. Amin. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Perjuangan belum usai. Masih lebih subur lagi. Ya, ini baru punya 1 anak, insya Allah sampai 12. Wah, Amin. Ini baru 2, insya Allah Masih 10 lagi kalau 12. kita masih junior dibanding abang satu ini ya. Agar bisa lebih produktif lagi seharusnya dijodohkan. Amin. Ada jodohkan ya. Harus ada program itu supaya hubungan persahabatan terus berlanjut. Tidak terputus ya. Amin. Ya baik, terima kasih. Sekian dari kami ya. Salam PAI, salam guru peradaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.